Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 2892150-237. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu tentang ekonomi mikro mengenai teori produksi, dengan Bapak Sumardi selaku dosen pengampu. Pengertian produksi. Yang pertama, proses mengubah input menjadi output. Yang kedua, produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Bisa kita lihat urutannya: input, proses, baru output. The organization of production. Yang pertama, input. Yang kedua, labor, capital, land. Yang ketiga, fixed input. Yang keempat, variable input. Yang kelima, short run atau jangka pendek adalah periode waktu di mana hanya beberapa input variabel yang dapat disesuaikan. Dalam short run, faktor-faktor yang tetap seperti pabrik dan peralatan tidak dapat diubah secara penuh atau disesuaikan. Long run atau jangka panjang adalah periode di mana semua faktor yang digunakan oleh perusahaan termaksud modal dapat diubah. Yang pertama, fungsi produksi, satu input variabel. Yang kedua, fungsi produksi, satu output, dua input. Fungsi produksi, hubungan antara jumlah output atau key, jumlah input yang dipergunakan dalam proses produksi, yaitu buka tutup kurung X1, X2, X3, bahkan sampai Xn. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan F, buka tutup kurung, X1, X2, X3, bahkan sampai Xn, di mana Q sama dengan output dan X sama dengan input. Fungsi produksi. Apabila input dipergunakan dalam proses produksi hanya terdiri dari modal yaitu K dan tenaga kerja yaitu L, maka fungsi produksi yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F, buka tutup kurung, K, L, di mana Q sama dengan output, K sama dengan input modal atau kapital, L sama dengan input tenaga kerja atau labor. Fungsi produksi, satu input variabel. Fungsi produksi, satu input variabel. Yang pertama, dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luas. Yang kedua, apabila input modal atau K dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F, buka tutup kurung, L. Dan kita bisa lihat tabel perubahan tenaga kerja atas produksi beras. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kurva dari kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Contoh kurvanya itu seperti ini, bisa kita lihat. Sedangkan untuk kurva produksi total, yaitu produksi marginal dan produksi rata-rata, contoh kurvanya itu seperti ini. Kita bisa lihat sangat berbeda dengan kurva sebelumnya. Tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahap 2, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik 0. Tahap 3, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Mohon maaf jika ada kesalahan dan cara penyampaian saya yang kurang jelas. Tolong dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.